Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Elat Mukarianto, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Solo. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberikan ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanyalah sebatas mentransfer materi pelajaran saja. Saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Misalnya, saat mereka mengerjakan soal berupa tugas dan ulangan harian. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, dinyatakan pembelajaran sudah berhasil. Selain itu, saya pun beranggapan murid hanyalah sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran berpusat pada guru. Sebelumnya, saya tidak mempedulikan apakah murid benar-benar paham dari apa yang saya ajarkan atau tidak, karena fokus utama saya hanya pada ketercapaian materi, mengingat materi yang saya ajarkan cukup padat setiap semesternya. Saya pun hanya meminta siswa untuk menghafal materi yang saya ajarkan, tanpa memikirkan bagaimana cara agar materi tersebut dapat dipahami dengan sepenuhnya. Sehingga saya pun sering merasa gagal dan mengeluh karena banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Namun setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, serta berkreasi sesuai dengan metode atau model pembelajaran dan media yang tepat. Guru seharusnya sebagai fasilitator pembelajaran. Guru pun harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, guru harus mempelajari karakteristik setiap peserta didik, karena setiap anak dilahirkan unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya harus menghargai setiap karakteristik murid, berikan kesempatan untuk mereka tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center. Berikutnya, saya akan menerapkan pembelajaran abad ke-21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis,
kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak, pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Karena tugas seorang guru adalah memberikan tuntunan ataupun arahan yang baik kepada murid, berusaha menjadi teladan bagi murid, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Selanjutnya, saya harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Semoga video ini menginspirasi bagi Bapak Ibu pejuang pendidikan. Terima kasih. Salam Guru Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.